Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang inspiratif bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS kembali. Dari tadi di sesi pertama kita sudah banyak membahas info-info terkini sebenarnya Pak Rohmin. Di sesi kedua ini kita sudah memasuki pekan terakhir Ramadan. Ada satu ibadah yang memang sangat dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi, yaitu ibadah iktikaf nih Pak Rohmin. Sebenarnya ibadah iktikaf ini bisa membangun kepribadian seorang muslim tentang apanya Pak Rohmin? Karena orang kan masih melihat, ya saya iktikaf di masjid nanti usahanya gimana? Saya iktikaf di masjid nanti kerja saya gimana? Gitu ya. Akhirnya masih menjadi ibadah sampingan gitu. Walaupun sudah banyak sekarang masjid-masjid yang sudah semarak dengan kegiatan iktikaf full gitu ya selama 10 hari Ramadan. Dalam pandangan Pak Rohmin seperti apa? Iya, yang jelas sebagai muslim sikap pertama yang harus dihunjamkan dalam sanubari kita ya, bahwa apa-apa yang datangnya dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah yang sahih pasti benarnya dan pasti bermanfaatnya untuk manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat bangsa ya. Dan termasuk di dalamnya iktikaf ya. Kalau kita baca dari sumber hadis maupun buku-buku ulama yang besar yang tawadhu, itu kan sebenarnya suatu upaya supaya manusia itu benar-benar dalam setahun hanya katakanlah seminggu gitu ya, untuk mendekatkan diri ya, rohani kita, jiwa kita tuh kehadirat Allah yang menciptakan kita ya. Supaya apa? Supaya manusia jangan pikiran, ucapan, pola tindaknya itu orientasinya yang dunia. Ini bahaya ya, karena memang tubuh manusia kan terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur rohani ya. Nah kalau unsur jasad kan supaya sehat ya kita makan yang sehat dan baik ya, olahraga. Tapi unsur rohani jangan lupa gitu ya. Kalau tidak diberi konsumsi juga, kalau tidak diberi gizi juga bisa kering kerontang, akhirnya yang menjadi binal, bebal gitu. Dan itulah sebenarnya momentum iktikaf ya. Kita di masjid dengan membaca Al-Quran, mentadaburi, dihayati, kemudian mencoba setelah di dalam kehidupan keseharian itu dilaksanakan gitu ya, ayat per ayat gitu. Itu luar biasa gitu ya. Nah cuman memang ya godaan setan namanya gitu ya. Tapi paling tidak ya adalah dalam sehari 2 hari ya, di 10 hari terakhir itu untuk muslim tuh beriktikaf gitu ya. Idealnya tentunya menurut cara Rasulullah gitu ya. 10 hari terakhir beliau senantiasa di masjid ya. Tetapi memang itu ideal gitu ya. Dan berbicara ideal bukan berarti tidak achievable atau tidak bisa dilaksanakan, bisa gitu. Cuman memang terpulang pada kondisi individu muslim itu sendiri ya, artinya beban tanggung jawab jamnya segala macam gitu ya. Tapi minimal 3 hari harusnya bisa lah gitu. Di sini kita perlu juga mungkin melatih atau memanfaatkan manajemen waktu kali Pak Rohmin ya. Kalau misalkan ya yang tidak bisa ya dimakan sore sampai malam. Begitu gitu ya. Lalu dengan ibadah iktikaf ini orang berdiam diri di masjid. Lebih ke menenangkan jiwa gitu ya, menenangkan pikiran, berdekat diri kepada Allah. Sebenarnya menenangkan diri itu sepenting apa sih dari kesibukan kita Pak Rohmin? Iya, ini menarik. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu banyak ayat yang mengatakan ibadah atau semua kebaikan itu untuk diri kita sendiri sebenarnya gitu. Tadi itikaf betul Ustadz Angga itu, bahwa kalau kita di masjid kontemplasi ya, kemudian merenungi ya mana kesalahan kita. Kan manusia tidak ada yang terlepas dari dosa. Sejak para nabi Adam sampai ke Rasulullah Muhammad SAW pun pernah berbuat dosa. Cuman kalau nabi kan ada sifat maksum ya, langsung ditegur oleh Allah seketika itu juga, koreksi gitu. Nah kita manusia kan penuh dengan dosa gitu. Jadi minimal setahun sekali beritikaf itu maksudnya tadi untuk merenungi ya. Cuman bukan tobat sambel ya, artinya setelah merenungi ya udah benar-benar nangis ya, benar-benar bertobatan nasuha untuk hari-hari, bulan-bulan berikutnya, jam-jam berikutnya, detik-detik berikutnya, dosa atau maksiat tadi tidak dilakukan gitu ya. Jadi, nah dalam ilmu psikologi itu terbukti bahwa sesungguhnya
kalau seseorang itu melakukan maksiat itu pertentangan batin yang luar biasa, karena fitrah atau sifat dasar manusia itu sebenarnya baik gitu ya. Cuman kan memang supaya adil Allah menciptakan setan kan gitu ya, untuk menggoda kita ya, supaya bisa dinilai ya. Tes kualitas. Tes itu mana yang layak untuk ke surga, mana yang layak untuk neraka ya, baik surga neraka di akhirat maupun surga neraka di dunia gitu ya. Jangan lupa loh, orang paling kaya raya, orang jabatannya menjulang tinggi, popularitasnya juga wah gitu ya, belum tentu bahagia gitu ya hatinya gitu. Tetapi orang yang sederhana saja boleh jadi sangat bahagia gitu ya. Tergantung bagaimana cara mendapatkan atribut duniawi tadi dan menggunakannya gitu ya. Jadi begitu Ustaz Angga. Di pekan terakhir Ramadan juga selain ibadah itikafnya, umat muslim juga sibuk dengan hal lain nih Pak Rohmin. Mempersiapkan lebarannya. Mempersiapkan lebaran nih Pak Rohmin ini. Yang pertama kali mungkin buat mereka yang merantau gitu ya, buat agenda pertama adalah mudik. Nah, Pak Rohmin lihat ini seperti jadi budaya gitu ya. Sudah menjadi budaya, bahkan kalau tidak dilaksanakan tuh seperti apa gitu ya. Ini bagaimana Pak Rohmin melihat ini budaya ini? Ya, ini memang soal merayakan lebaran yang berlian tuh menurut saya itu salah satu contoh gagal pahamnya umat Islam ya. Di dalam mengartikan Islam ya, karena mungkin tidak atau jarang baca Al-Quran, baca hadis ya, baca buku-buku ulama gitu ya. Nah, yang ingin saya share ya, bahwa memang umat Islam seluruh dunia yang telah melakukan saum ya, ibadah puasa itu dianjurkan atau disunahkan ya, supaya bergembira pada hari raya. Sehingga ada kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah, infak dan seterusnya. Karena buat muslim yang mampu, yang agniya, yang cukup kaya, kalau di antara tetangganya itu ada yang tidak bisa beli pakaian baru, tidak bisa makan pada hari itu, berdosa itu ya. Nah, jadi boleh bergembira, cuman dalam Islam karena ini ajaran pasti benarnya dari Allah, tidak boleh berlebihan gitu. Yang menjadi soal kita di Indonesia dan sangat boleh jadi di negara muslim yang lain ya, untuk masa yang masih mundur ini, itu lalu kayak ekstravaganza gitu, kayak ibarat bendungan tuh bobol begitu ya. Jadi aktivitas 10 hari itu yang harusnya tadi itu untuk itikaf minimal di malam hari gitu ya, ini untuk shopping segala macam gitu ya. Padahal kan kita cukup 1 atau 2 baju aja gitu ya. Atau bahkan kita yang udah tua sih kan masih bagus-bagus juga gitu ya. Nah, tapi banyak ibu dan bapak tuh yang merusak malah kekhusyuan beribadah saum itu menurut saya yang salah gitu. Kalau tradisi mudik itu sah-sah saja gitu. Nah, sepanjang pada saat mudik ya, bagi yang mampu ya sedapat mungkin tetap berpuasa gitu ya. Toh kalau misalnya kita orang asli Jawa Timur yang mau mudik Jawa Timur bawa mobil sendiri kan bisa berhenti di Cirebon nginep dulu gitu sampai buka kan gitu ya. Jadi intinya kita harus balance itu, seimbang, jangan hura-hura keduniaan itu justru menghancurkan gitu ya kekhusyuan kita beribadah dan kekhusyuan kita untuk mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu selesai lebaran dan kita akhiri dengan hari raya Idul Fitri, zakat fitrah, itu benar-benar kita terlahir seperti bayi yang baru lahir suci gitu ya, tanpa dosa kan gitu janji Allah gitu ya. Jadi melalui Radio Silaturahim dan Rasil TV ini saya mengimbau pada diri saya sendiri dan seluruh umat Islam, mari berlebaran secara Islami yang proper gitu. Kita boleh bergembira ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Ini menarik juga dari segi ekologi dan pangan. Itu luar biasa tuh sepanjang lebaran tuh yang namanya food wastage ya, atau makanan yang terbuang-buang tuh begitu banyak. Menurut data dari FAO yang terakhir bahwa 20% produksi pangan dunia itu dibuang percuma tuh. Melalui yang namanya food wastage itu, sisa makanan gitu. Kita lihat di hotel, orang hajatan, orang resepsi pernikahan, lebaran gitu ya, yang harusnya makannya segini, mengambilnya terlalu banyak gitu ya. Jadi acap kali 50%-nya itu nggak termakan, itu menjadi padahal jutaan, bahkan kalau konteks dunia 2 miliar lebih orang masih kelaparan atau kekurangan gizi itu. Berdosa kita untuk membazirkan bahan pangan ya,
yang sangat susah juga ditumbuhkan sekarang, apalagi dengan isu pemanasan global gitu ya. Menurut para ahli peneliti itu bahwa kalau suhu bumi ini meningkat 1 derajat, maka Ustaz Angga, kemampuan bumi untuk memproduksi pangan itu berkurang 10% loh. Kan ngeri kan? Nah padahal jumlah penduduk manusia kan selalu bertambah nih. Kalau jumlah penduduk bertambah kan pasti kebutuhan pangan pun bertambah. Kebutuhan energi bertambah, Betul. kebutuhan mineral, bahan bangunan bertambah semua. Nah jadi kalau kita boros, nggak mengkonservasi, ya kita bisa tragedy of the common atau tragedi kebersamaan gitu, kelahiran bersama dan seterusnya. Betapa indah ajaran Islam itu. Jadi sejak 14 abad yang lalu lebih itu sudah mewanti-wanti umat manusia tuh nggak boleh boros. Bahkan mubazir itu identik dengan perilaku setan. Balasannya itu neraka loh, bukan alang kepalang gitu. Atau kita juga sebenarnya harus betul-betul melihat ya Nabi Muhammad SAW itu menekankan ya Idul Fitri memang momen kebahagiaan gitu ya, tapi juga di sini ada momen berbagi gitu. Dengan tadi Pak Rohmi sudah menjelaskan syariat zakatnya, zakat fitrahnya, lalu infaknya justru di akhir-akhir Ramadan justru harus diperbanyak gitu ya. Dan melatih bagaimana si kaya ini ketika dia bahagia harus melihat apakah si miskinnya itu bahagia juga gitu ya. Khawatirnya dia justru di hari raya itu tidak bahagia. Nah ini ada satu anjuran bahwa harus lebih banyak memberi kepada orang yang membutuhkan. Pak Rohmin melihat Idul Fitri menjadi momen merefresh diri kita supaya lebih peduli, terus supaya lebih beriman. Kalau tadi kembali fitri, itu bagaimana Pak Rohmin? Subhanallah Ustaz Angga, Islam adalah agama yang paling egaliter. Islam adalah agama yang paling peduli sosial gitu. Betapa tidak misalnya di dalam surat Al-Ma'un ya kan. Itu kan di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bidin ya. Tahukah Anda orang yang mendustakan agama? Ya kan, itu kan orang yang melalaikan sholat dan orang yang menyanyiakan dan menghardik fakir miskin gitu ya. Bahkan sholatnya nggak diterima tuh kalau ini. Nah, hadis begitu bertebaran ya. Hadis Sahih Bukhari Muslim itu mengatakan bahwa kalau ada seorang kaya atau berkecukupan, dia makan enak, tidur nyenyak ya, tetapi tetangganya yang radius 40 rumah loh. 40 rumah. Jadi 40 rumah keliling itu, ada yang kelaparan berdosa itu, ya. Nah, jadi kemudian ada ayat Al-Qur'an juga yang melarang bahwa harta kekayaan, harta benda itu hanya terkonsentrasi atau dimiliki oleh segelintir orang gitu. Jadi sesungguhnya ajaran yang senantiasa relevan karena ini yang dibuat oleh pencipta kita semua, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah gitu ya. Sehingga seharusnya kita nggak menghadapi permasalahan ketimpangan sosial seperti sekarang gitu. Lihat Indonesia itu, Ustaz Angga itu ya, itu negara dengan ketimpangan ekonomi yang terburuk keempat itu. Data menurut Credit Suisse itu, bank perbankan dari Swiss itu, mengatakan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 49,4% kekayaan Indonesia gitu ya. Kemudian 4% orang yang terkaya menurut data Oxfam, Indonesia itu memiliki kekayaan 25 miliar dolar atau sekitar 335 triliun. Itu sama dengan kekayaan 100 juta orang miskin Indonesia gitu. Itu kesenjangan itu. Koefisien Gini kalau kita yang pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, itu koefisien Gini itu yang menggambarkan kesenjangan kaya miskin gitu. Kalau koefisien Gini-nya 0, berarti pendapatan penduduk di suatu negara sama semua gitu. Tetapi kalau 1, berarti ketimpangan yang sempurna tuh. Artinya pendapatan di negara itu hanya dihasilkan oleh satu perusahaan atau satu orang gitu. Nah, kalau koefisien Gini-nya itu di atas 0,5, itu ngeri. Orang bisa cemburu, demonstrasi kayak model di Arab Spring itu, di Tunisia awalnya kan, itu orang cemburu ya. Sebagian besar rakyat miskin, susah cari pekerjaan, susah makan, susah sekolah gitu ya. Tetapi segelintir orang pada punya Hummer, pada punya Jaguar, hidup mewah gitu ya. Jadi kecemburuan yang terakumulasi bisa perang saudara begitu ya. Dan Islam tidak membolehkan tuh harta itu terkonsentrasi atau dimiliki oleh segelintir orang gitu. Karena itu selain ada zakat ya, zakat wajib yang 2,5% dari
harta kekayaan yang terkumpul secara kumulatif itu memang kecil sekali ya. Kalau Kecil, 100 juta Iya. hanya 2,5 juta gitu. Tetapi dalam Islam di-encourage, didorong orang tuh untuk lebih berbagi lagi. Betul. Melalui yang namanya instrumen infak, melalui instrumen sodako, melalui instrumen wakaf gitu ya. Sehingga zakat, infak, sodako, wakaf ini harusnya dikelola oleh badan amil zakat ya. Jangan hanya untuk kepentingan konsumtif. Kalau zakat fitrah memang untuk konsumsi ya. Tapi kalau zakat mal, sodako ini harusnya di-manage, dikelola supaya bisa memberikan kail ya. Jangan memberikan pada orang miskin sama beberapa itu gincu-gincu atau ikan gitu ya. Jadi ya waktu ditolong bisa sedikit bahagia gitu ya. Menerima zakat fitrah setelah nggak nerima lagi, mereka nggak punya usaha lagi, ya miskin lagi gitu. Nah harusnya manajemen zakat ya, infak, sodako, wakaf itu harus dikelola oleh Basnas dengan profesional gitu ya, sehingga bisa ciptakan unit usaha lapangan kerja. Misalnya kalau daerah yang potensinya perkebunan sawit dengan industrinya dibangun itu. Sehingga rakyat miskin selain bisa bekerja di situ, dididik, dilatih kemampuan produksi maupun manajemennya, ya kan, dilatih manajemen keuangannya supaya jangan lebih besar pasak daripada tiang atau boros gitu. Dan juga setiap tahun dapat dividen karena dengan uang zakat itu lalu kelompok masyarakat di situ akan mendapat saham gitu. Indah nggak kalau itu dijalankan? Waduh, Presiden Jokowi sangat terbantu itu. Beliau kan sangat peduli tuh, orang baik sekali Pak Jokowi itu ya, untuk bagaimana mengurangi ketimpangan sosial. Sampai beliau menghadiri Tanwir Muhammadiyah, Kongres Ekonomi MUI. Saya kebetulan juga hadir waktu Presiden Jokowi diundang oleh Bapak Profesor Kiai Haji Said Agil, Ketua Umum PBNU di pesantrennya. Beliau juga begitu, ingin bekerja sama dengan seluruh organisasi, kelompok masyarakat dari latar belakang apapun, bagaimana mengurangi ketimpangan sosial yang amat membahayakan ini gitu. Jadi sesungguhnya instrumen yang dari nilai-nilai Islam itu sangat ampuh, sangat jitu gitu ya, untuk mengurangi ketimpangan sosial ini. Entah itu zakat, sodako, infak, wakaf dan seterusnya. Ambil contoh ya. Pada waktu kejayaan umat Islam itu, yang namanya orang kayanya itu lebih senang bersedekah daripada menumpuk harta. Mau contoh Mas Angga? Sayyidina Utsman bin Affan, pada zamannya mungkin beliau lebih kaya daripada Bill Gates kalau zaman sekarang gitu ya, kalau hartanya itu dikonversi gitu. Itu apa? Sepertiga kekayaannya beliau sumbangkan untuk menciptakan pekerjaan, mendirikan sumur bor untuk minum orangan gitu, dan seterusnya. Yang kedua, sahabat Abdurrahman bin Auf, juga terkenal konglomerat. Kalau beliau 50% kekayaannya disumbangkan ya, untuk tadi creating jobs gitu ya, ciptakan lapangan kerja gitu ya, teknologi, pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berapa? Semua beliau sumbangkan. Ya. Oh, subhanallah. Jadi sesungguhnya kalau umat Islam tuh back to Islam yang kafah, yang menyeluruh, jangan hanya sebagian ngambil hukum Islam itu untuk keenakan sendirinya saja gitu ya. Itu subhanallah merupakan solusi yang jitu, karena memang ini tuntunan hidup yang berasal dari pencipta kita, Tuhan kita. Begitu Mas. Tadi harus sudah bisa sebenarnya lembaga-lembaga keislaman itu memberikan kailnya, memberikan kampaknya gitu ya. Iya, atau dalam bahasa perikanannya alat tangkapnya, alat bukan jangan hanya ikannya itu gitu. Tadi. Karena kalau memberi alat tangkap kan rentetannya banyak. Si orang miskin juga harus dididik dulu. Nah ini harusnya BLK yang menjadi tanggung jawab bahwa Menteri Hanif Dahiri itu harus benar-benar difungsikan, diproduktifkan ya. Jangan hanya sekedar pajangan gitu, tapi benar-benar BLK yang ada 2 tempat tuh bisa menjadikan kawat candra di muka untuk anak-anak muda, untuk orang yang masih nganggur ya, menempa keterampilan atau skillsnya, baik skill yang sifatnya technical maupun manajerial ya, sehingga entah itu mereka bisa berwirausaha atau entrepreneur, atau bekerja di perusahaan-perusahaan ya dengan produktivitas yang tinggi. Indah sekali itu sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan memberikan alat tangkap ya. Cuman memang perlu kesabaran dari aparat pemerintah kalau alat tangkap itu. Kalau bagi-bagi kan kelihatan
jariah kan kelihatan orang baik gitu ya. Kalau memberi alat tangkap ini kerja senyap boleh dibilang ya, nggak ada publikasi gitu perlu ya. Kesabaran juga, kelihatan hasilnya. Dan keikhlasan ini sebenarnya salah satu hikmah atau fadilah ya, keutamaan puasa adalah mendidik pribadi muslim dan muslimah ya menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang ikhlas. Betapa tidak, ini kita kan nggak bisa membedakan apa Ustadz nggak puasa atau saya tidak puasa gitu, nggak bisa. Orang nggak puasa pura-pura lemes, pura-pura bisa aja gitu. Padahal habis makan, hanya dia dan Allah yang tahu gitu. Itu kan kejujuran gitu ya. Jadi sesungguhnya kalau orang yang soimin yang melaksanakan puasa beriman ya karena Allah, nggak mungkin melakukan kemaksiatan seperti korupsi, berzina, menyakiti tetangga, tidak berbagi kemampuan kepada yang lain, merusak lingkungan hidup, itu nggak mungkin ya, karena dia jujur ya dan ikhlas segala sesuatu itu. Beramal baik itu bukan karena ingin jabatannya dipromosikan, bukan karena dia ingin diakui tetangga dan masyarakat bahwa dia orang dermawan dan ikhlas itu. Wah, indah sekali ajaran Islam ya kalau kita benar-benar melaksanakan sebenarnya. Betul. Keindahannya terbayang nggak Pak? Terbayang dan kenikmatan juga orang yang beriman ya, kemudian melaksanakan Islam secara kafah ittiba itu akan nikmat tuh, hidup tuh seneng ya, bahagia dan maunya menolong, berbuat yang terbaik saja gitu ya. Tidak radikal, nggak mungkin, karena dalam ayat Al-Quran itu jelas bahwa membunuh satu orang itu yang tidak bersalah gitu ya, baik muslim maupun non-muslim, sama dengan membunuh seluruh umat manusia gitu. Jadi aneh gitu kalau ada muslim tuh yang apa namanya membunuh di luar ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i itu kalau memang itu dideklar perang ya, itu ya bisa membunuh, tapi perang dalam Islam kan ada aturannya Mas Angga tuh. Ya kan, niatnya itu hanya untuk menegakkan kalimat Allah, tidak boleh merusak tempat ibadah, entah itu masjid, gereja, temple itu apa ya? Vihara gitu ya. Tidak boleh membunuh anak-anak dan orang tua gitu ya. Jadi benar-benar masyarakat sipil nggak boleh dibunuh loh dalam Islam tuh. Yang lebih indah lagi, yang lebih ekologis lagi, tidak boleh juga merusak flora dan fauna kan itu. Makanya harus benar-benar limited itu zona perang tuh. Jadi sekali lagi kalau ada muslim yang membunuh orang itu di luar ketentuan syar'i misalnya pada keadaan perang, itu dosanya hampir sama dengan membunuh dosa seluruhnya begitu. Jadi nggak mungkin muslim itu tidak Pancasilais kan gitu kan. Karena nilainya tadi sangat dan after all ya pada akhirnya kita harus jujur ya bahwa penyusun Pancasila kan 90% muslim gitu ya. Dari mulai Bung Karno gitu kan, Muhammad Yamin gitu ya, Kiai Haji Abikusumo ya, Kasman Singondimejo gitu kan, siapa lagi, Kiai Haji Wahid Hasim gitu ya, semua para ulama dan tokoh muslim, Muhammad Hatta gitu ya. Sekali lagi hanya Pak Maramis gitu yang non muslim itu orang baik sekali Pak Maramis pun ya. Apalagi bab membunuh dalam ajaran Islam ini jadi sesuatu yang serius ya. Allah mengancam, ada satu ancaman yang itu berbeda dengan kemaksiatan yang lain, kutiba alaikumul qisos, sampai kisos gitu kan balasannya gitu ya. Nah, Pak Rohmin menyinggung mengenai zakat tadi gitu ya. Di Indonesia mungkin program dan juga sistemnya untuk penyerapan dana zakatnya bisa dikatakan mungkin sudah bagus gitu ya, penyerapannya banyak gitu. Belum ya. bagus juga. Oh, belum bagus ya? Atau bahkan belum bagus? Masih mungkin baru 10-15% itu menurut. Penyalurannya juga belum bagus. Bambang Sudibyo yang sekarang Ketua Basnas Nasional. Penyalurannya juga belum bagus. Penyalurannya juga perlu banyak improvement atau perbaikan. Apalagi di pemberdayaannya mungkin ya Pak Rohmin. Ya. Karena kan tadi bukan hanya disalurkan, tadi betul diberdayakan gitu Pak Rohmin ya. Kalau zakatnya di luar zakat fitrah itu harus menjadi produktif Pak. Ya, harus menjadi produktif. Tadi harus bisa menciptakan lapangan kerja dan bukan sembarang lapangan kerja, tetapi juga income-nya harus yang mensejahterakan, jangan income-nya hanya 2 juta gitu ya. Kalau menurut garis kemiskinan Bank Dunia kan $2 per orang per hari kan, atau sekitar $60 per bulan, atau sekitar 850.000. Jadi
kalau seorang kepala keluarga bekerja karena dia harus nanggung dirinya sendiri, nanggung istrinya, dan biasanya anak tuh rata-rata 3 keluarga Indonesia, berarti 5 kali $60, $300. Kalau dirupiahkan sekitar 4 juta. Jadi harusnya income minimal seorang kepala keluarga di Indonesia yang bekerja itu minimal 4 juta itu, minimal itu. Minimal. Iya kan? Harusnya terus secara gradual sampai meningkat tadi menjadi $11.750 ya per tahun gitu ya. Begitu Ustaz Agat. Ya, Ikhwan Akhwat, info dan juga tadi perbincangan sangat menarik dan juga inspiratif bersama Pak Rohmin. Tadi banyak sekali kita ilmu-ilmu yang didapat gitu ya. Nah Pak Rohmin, kita menghadapi Syawal kembali kan, kita meninggalkan Ramadan nih. Kalau Pak Rohmin sebenarnya ada perasaan apa setiap meninggalkan Ramadan? Kita ini ada perasaan kehilangan ya, kehilangan sesuatu yang sebenarnya bonus dari Allah. Iya. Ya, karena di bulan puasa kan setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya gitu ya. Amalan sunnah dinilai seperti amalan wajib. Amalan wajib bisa 700-700 kali lipat kan gitu, Ustadz ya. Dan seterusnya. Kemudian pada saat ini setan dibelenggu gitu ya. Jadi kita memang cenderung di bulan puasa tuh subhanallah ini hanif ya, lurus, baik terus gitu ya. Cuman memang pelajaran nih menarik nih. Kenapa kita udah berpuluh-puluh tahun berpuasa gitu ya, tapi kondisi umat kok masih begini gitu ya. Nah itu berarti lagi-lagi gagal paham gitu ya, bahwa 29 atau 30 hari kita dilatih ya, kawat canda di muka, madrasah atau universitas revolusi mental yang tepat ini dalam sebulan gitu ya. Itu harusnya outputnya di 11 bulan berikutnya seorang muslim atau muslimah yang melaksanakan ibadah puasa, niat dan hanya beriman pada Allah dan melaksanakan sesuai dengan peraturan dari Allah, itu harusnya 11 bulannya pun kepribadiannya seperti waktu puasa, jujur, ikhlas, menolong sesama gitu, berbuat baik, tidak radikal gitu ya, tidak teroris dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi kalau ada umat Islam yang puasanya rajin itu ya, tetapi outputnya atau hasilnya 11 bulan berikutnya itu menjadi bina lagi, itu harus introspeksi itu. Must be something wrong ya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan cara-cara kita ya atau orang tersebut menjalankan ibadah puasa, itu dari mulai niatnya, kemudian rukun, wajib dan sunnahnya. Itu gagal paham terus kayaknya. Gagal paham terus ya. Makanya janji Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat Islam itu sebenarnya dinyatakan oleh Allah sebaik-baik umat yang pernah diciptakan oleh Allah gitu. Kalau umat yang terbaik kan harusnya bukan hanya di akhiratnya masuk surga, tapi di dunianya pun baik. Baik secara teknologi, secara pengetahuan, ekonomi gitu ya. Artinya dunianya pun baik, tidak menjadi tangan di bawah kan, menjadi orang yang mampu gitu ya. Karena dengan mampu kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dan ada hadis sahih bahwa sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang beriman dan yang paling banyak manfaatnya untuk sesama kan. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Allah. Jadi manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Nah, bagaimana kita banyak manfaatnya kalau kita miskin? Bagaimana akan banyak manfaatnya kalau kita tidak sekolah, kita bodoh gitu? Bagaimana akan banyak manfaatnya kalau kita tidak punya kekuasaan gitu ya? Jadi sekali lagi muslim yang paripurna, yang baik adalah muslim yang mampu tetapi iman takwanya tinggi sekali, dan kesolehannya dan keikhlasannya juga nomor wahid gitu ya. Sehingga dia benar-benar berbuat di dunia itu semata-mata untuk kebaikan aja sesama manusia. Bahkan kalau dalam Islam kita dianjurkan berbuat baik bukan hanya sama manusia loh, tetapi rahmatan lil alamin, seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk muslim saja, non muslim pun kita harus baik, kita harus sayangi mereka, sehingga pada saat umat Islam menjalankan Islam secara kafah, subhanallah, lihat sejarah Andalusia, begitu kekuasaan Islam diganti oleh kekuasaan
non Muslim itu orang-orang Kristen dan orang Yahudi merengek-rengek supaya tetap diperintah secara Islam gitu. Ini fakta sejarah, bukan ucapan Rohmin Dahuri gitu. Ada di buku-bukunya semacam Arnold Toynbee, Bernard Shaw itu bukan saya loh. Artinya fakta, bukan propaganda ini. Fakta keras gitu, kenyataan gitu. Begitu Ustaz Angga. Baik. Dan sebagai penutup nih Pak Rohmin ya, bagaimana kita menjadikan nanti kefitrian diri kita merasa suci kembali gitu setelah kita bertaubat, lalu kita bisa pertahankan bulan berikutnya ya, meningkatkan dan ibadah berikutnya. Dan juga dengan ibadah-ibadah itikafnya, bagaimana Pak untuk menjadi muslim yang betul-betul bermanfaat gitu tadi bagi makhluk lain. Ya, kiatnya kita harus nantiasa dekat kepada Allah, melalui syariah, ya, aturan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Sholat, dan sholat tuh upayakan jangan hanya yang wajibnya aja yang 5 kali dalam sehari, tetapi sunnahnya. Coba bangunlah di tengah malam, sepertiga malam gitu ya, untuk sholat tahajud ya, minimal 2 rakaat. Subhanallah, Allah berjanji dalam surat Al-Isra ayat 79 bahwa barang siapa hambaku mukmin muslim yang bangun di sepertiga malam atau malam hari ya sebelum subuh melakukan sholatul lail, itu akan diangkat derajatnya gitu, iya kan? Kemudian sholat duha juga menginginkan rezeki. Apalagi kalau kita bisa tiru Rasulullah dan para sahabatnya ya, kita jangan sampai meninggalkan wudhu terus dalam kondisi wudhu. Nah, kalau udah rasa wudhu, bagaimana kita mau berzina gitu, bagaimana kita mau korupsi gitu. Kita senantiasa diingatkan bahwa Allah itu senantiasa hadir gitu ya. Dan sekali lagi kalau kita manusia mau jujur ya, semakin kita menjalankan perintah Allah, itu kita makin bahagia. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan atau yang dilarang Allah aja, pasti gundah gelana tuh. Coba minum mabok, pasti gundah gitu, bertentangan dengan agama. Karena itu kalau di negara maju ini menarik juga, mereka split personality ya. Kan nggak boleh waktu mengendarai kendaraan tuh, apalagi minum sake atau apa namanya Johnny Martin segala macam itu, Remy Martin gitu. Minum anggur aja nggak boleh Pak gitu. Nah artinya kan sebenarnya mereka sadar gitu bahwa ini kagak bener nih mabok nih gitu ya. Cuman karena setan jadi split personality kalau ini nggak boleh. Tapi kalau untuk memuaskan hawa nafsu atau hanya untuk mengobati sejenak, kalau lagi stres begitu kan, kalau orang yang tidak percaya sama Allah kan begitu. Pelarian dari stres itu biasa mabok, minum, tidur gitu ya. Tapi nanti bangun tidur stres lagi, terulang lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kiatnya sekali lagi, Ustadz Angga dan para pemirsa, para pendengar Radio Silaturahmi Rahim dan Rasil TV ya, itu kita dekat pada Allah dengan menjalankan seluruh ibadah mahdo, sholat, puasa, zakat kalau yang mampu, haji ya, tetapi juga nafilah, ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Ibadah sunnah tuh bukan hanya sholat duha, sholat tahajud, tetapi juga bersodako, menolong sesama. Nah ini juga banyak yang gagal paham tuh, seolah-olah takwa tuh hanya yang sifatnya hablum minallah kayak sholat, zakat, tetapi menolong orang, senyum, menyingkirkan duri dari dari itu seolah-olah bukan takwa, itu takwa menuntut ilmu. Subhanallah, ayat pertama yang turun aja Iqra, perintah berat membaca. Di surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan oleh Allah bahwa orang yang beriman dan berpengetahuan tuh diangkat derajatnya gitu. Subhanallah, ada hadis yang sangat sahih ya. Utlubul ilmu faridatun ala kulli wal mu'minin wal mu'minat. Bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi mukmin dan mukminat maupun muslim dan muslimat gitu. Nah, kita umatnya malas belajar. Pemerintah untuk dana riset hanya 0,03% dari produk domestik bruto, padahal syarat untuk menjadi negara maju minimal 3%. Jadi mari pemerintahnya pun lebih mencintai ilmu dan orang-orang yang berilmu, rakyatnya juga begitu gitu ya. Wah, indah sekali ya kalau kita aplikasikan Islam secara kafah dan ittiba ya. Artinya kafah itu menyeluruh, jangan hanya pilih-pilih ayat dan hadis ya. Kayak misalnya Ustaz Angga hanya milih yang boleh berpoligami saja gitu ya. Tetapi syarat-syaratnya nggak dipenuhi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Warisan misalnya seolah wah ini nggak adil nih Islam nih.
Iya. kok laki-laki dapat yang besar ya. Tetapi ada komanya tuh bahwa karena memang suami atau anak laki-laki itu bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga itu dan seterusnya. Jadi Islam baru nampak atau terasakan keindahan dan kebenarannya kalau dilaksanakan secara komprehensif, secara kafah. Kalau sebagian-sebagian nampak nggak adil itu. Misalnya dalam hal pembagian waris loh. Kenapa laki-laki itu yang dapat besar gitu ya. Kalau buat kaum feminis, wah itu sebel sekali tuh. Iya, karena ditentang, bacanya ya. yang di situnya saya. Iya. Tetapi kewajiban laki-laki itu lebih besar sekali daripada perempuan ya. Seperti kewajiban untuk memberikan nafkah kan sang suami bukan sang istri itu ya. Jadi sekali lagi para pemirsa Radio Silaturahim dan TV Rasil yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar yang bahagia dan dimuliakan Allah ya. Kalau kita secara jujur ya dan dengan rendah hati mempelajari Islam secara kafah, insya Allah nggak ada lagi Islamfobia gitu, karena memang Islam artinya saja peace gitu ya. Islam artinya adalah submission to Allah wants gitu ya. Jadi penyerahan diri kepada kehendak Allah. Mana kehendak Allah yang jahat itu, Allah kan maha rahim, maha penyayang. Betul. Semua gitu. Jadi insya Allah kalau nggak ada suudzon, prasangka, nggak akan ada Islamfobia. Begitu Ustaz Rangga. Baik, Pak Rohmin, subhanallah, luar biasa. Semoga perbincangan kita tadi juga menjadi salah satu sarana thalabul ilmi ya Pak Rohmin ya. Tafaqahu fiddin. Semoga obrolan tadi bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat. Amin, ya Allah. Terima kasih banyak Pak Rohmin. Sama-sama Ustaz Rangga. Syukron kasiron. Semoga kita dapat kembali melanjutkan acara ini gitu ya. Semoga sudah diberikan kesehatan. Mudik ya Pak. Mudik di hari ketiga. Di hari ketiga. Pertama saya dapat tugas khotbah itu. Khotbah dulu gitu ya. Semoga dilancarkan Pak segala sesuatunya. Ya, Ikhwan Akhwat, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS di acara Bincang Inspiratif kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani Muhammad Rian dan juga Muhammad Idar, para kameramen pejuang dakwah Rasil, undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.